pas siuman itu mulut gue tuh asin bang. Gue nanya sih Bang, gue kenapa King? Lo ngaco Bang. Nah, karena Bengking ini tanaman gue juga, jadi gue tahu gerak-gerik si Bengking kalau ada sesuatu yang menimpa diri gue gitu. Oh mungkin gue kesurupan gitu. Jadi keadaan si Mita itu udah membaik, tapi gue diajak keseret ke arah gue ngelihat si nenek-nenek itu, dan si Bengking ini mengatakan bahwa lo tadi kemasukan. Akan tetapi saat itu kan gue saat itu ngelihat nenek itu ya di bawah atau di atas gue itu. Jadi gue keluar tenda, ada pohon, di situ gue seret sama si Bengking. Dia bilang jangan di sini King. Iya gue tahu. Lo kenapa? Dia bilang. Gue bilang gue nggak ngerasain apa-apa King. Yang gue rasain cuma lemes nih. Gue masih lemes nih gue bilang. Dan saat itu juga langsunglah mulai bisa di cover sama si Bengking. Si Bengking entah itu apalah yang ditaburin di luar tenda tuh bang, muter. Entah air apalah yang dicipretin sama si Bengking itu. Dan waktu menunjukkan jam 11. Jadi sekitar jam 8 tadi sampai jam 11 itu mencekam lah, nggak karuan. Seremnya itu serem nggak karuan. Si Sanun dan juga yang lainnya cuma melongo. Dia nggak tahu berbuat apa nih dia. Dan dia cuma seperti mencari kesibukan tuh. Entah itu masak apalah. Padahal temennya itu kan lagi surupan. Nah, mungkin saat itu juga gue beranggapan atau berasumsi sama si Bengking, ini jiwa korsa daripada kelompok ini belum terbentuk nih. Jiwa korsa itu kan jiwa kebersamaan gitu kan bang. Sewaktu temennya lagi begitu kok asik-asiknya dia malah ngerokok malah masak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke cerita di jam 11 itu. Gue, Bengking, Ijul, sama Sanun di flash itu bang. Yang cowoknya ini, 2 cowok lagi yang gak gue sebutin namanya masuk ke dalam tenda. Dan Ani sama si Minta ini gak jerit apa-apa, masih aman-aman aja. Saat itu juga si Ijul di jam 11:30 ketika kita asik-asik ngobrol dan mengalihkan semua situasi saat itu bang, ke belakang tenda, dan Ijul itu bergerak ke arah bawah pohon yang gue ngeliat si nenek-nenek itu. Dan dia apa? Dia ngencing. Ternyata dia kencing nih. Gue bilang, Jul lo dari mana? Dari belakang bang. Abis ngapain? Abis kencing. Di mana? Di pohon itu. Si Bengking langsung ke arah pohon itu lagi dan nggak tahu apa yang dikasih sama si Bengking itu. Gue inget banget dia ngasih rokok kretek. Saat itu gue bawa rokok kretek. Ditaruh di rokok kretek itu di bawah pohon itu. Dan di situ Bengking nggak menjelaskan bahwa lo itu ngencingin rumah dia lo. Nggak ngomong sama sekali, tapi dia ngomong ke gue dan juga si Mee. Waktu dia menunjukkan jam 12, yang tadinya harus jam 12 malam ya. Yang tadinya gue harus tektokan nih, jadi mau nggak mau gue bermalam tuh bang saat itu juga. Kondisinya apa? Gue nggak bawa sleeping bag. Gue nggak bawa celana panjang. Gue cuma bawa raincoat aja. Jadi Ani sama Mita itu tidur dalam satu tenda, dan 4 rekan cowok ini tidur satu tenda, dan gue tidur beratap flat sheet dan bawahnya itu matras dan menggunakan jas hujan aja, raincoat aja. Nah, jam 1 berlalu, jam 2 berlalu, sampai akhirnya jam 3 kita kebangun bertiga di luar tenda. Kita kebangun bertiga dan nesting itu keadaannya di luar tenda, coba kita bikin anget-anget lah bang ya. Dan itu benar-benar sunyi, sepi, ditambah lagi kabut pagi hari tuh bang di jam 3 itu. Dan anehnya lagi adalah di sebelah kanan tenda itu kan pohon-pohon. Jadi sebelah kiri itu jalur, sebelah kanan itu udah jalur lama, bisa dikatakan jalur lama. Si Bengking ini bilang kalau di situ ada merhatiin situasi kita. Bukan situasi, tapi kata si Bengking, merhatiin si Ijul dan juga si Mita. Dan saat itu juga kita langsung mengalihkan pembicaraan lagi, bahwa langsung nih kita kayak cerita-cerita masa-masa lalu kita nih bang, atau mungkin masa-masa kecil gitu kan. Coba mencairkan suasana. Jam 4:30 mulai ada yang bangun tuh dari tenda si cowok ini, termasuk si Sanun. Dia mulai bangun dan dia bilang, lo nggak tidur bang? Gue tidur kok Nun gitu. Lo dibangun? Iya kedingin gitu bang. Dia bilang di luar dingin. Nah jam 6 si Mita nih dibangunin sama si Ani.
Dibangun sama si Ani dan diinterogasi sama si Bengking. Karena yang tahu interaksinya itu si Bengking. Sedangkan gue yang polosan, nggak bisa apa-apa dan nggak bisa apa sih sebenarnya terjadi. Sama, dikulik lagi sama si Bengking. Lo ada hubungan apa sama si Ijul? Tapi kondisi Ijul itu berada di dalam tenda. Jadi ngomongnya tuh bisik-bisik tuh bang. Lo ada hubungan apa sama si Ijul? Baru deket aja sih bang. Sekali lagi, lo ada itikat apa ke Gunung Gede ini? Biar satu tenda bang sama si Ijul. Nah, karena kan nggak mungkin bang gini, soalnya gini, 2 tenda yang pas lah, yang satu cewek sama cowok, yang 4 ini satu tenda. Tapi kok dia kenapa nih ada beranggapan bahwa tidur bareng Ijul dan beranggapan bahwa satu sleeping bag sama si Ijul. Di sini mulai bertanya, mungkin gue nganalisanya bahwa ada itikat mesum yang berdampak ke siapa? Yang berdampak ke grup itu sendiri bang, yaitu si Mita kan. Sampai akhirnya udah mulai jam 8 pagi, udah siap-siap tuh turun, dan si Bengking ini mengawal si Mita ini di belakang, dan 4 rekannya ini duluan, dan gue juga di belakangnya si Bengking itu. Pos 2 kita lewatin, pos 1 kita lewatin, dan sampailah kita di pos Simaksi itu. Sampai kita pos Simaksi itu jam 12 siang. Jam 12 siang, karena kan dari pos antara pos pertengahan pos 4 itu menuju pos 1 kan deket bang ya. Durasinya kan cepet lah gitu. Sampai ditanya lah gue sama rekan gue nih yang penjaga pos itu. Kok lama bang? Dia bilang, lo kan bilang tektok. Iya, gue bilang, bang, karena ya ini ada satu kejadian gitu, kayak gini nih. Ya udahlah, saat itu gue coba ke salah satu warung nih bang. Nggak gue sebutin nama warung itu apa, ke salah satu warung itu gue coba bersinggah, dan gue coba penasaran nih bang, kejadian saat gue bermalam di antara pos 3 dan juga pos 4 di area itu. Dan ternyata si pemilik warung itu mengatakan bahwa iya mas, di situ di yang mas bermalam itu kayak ada gubuk dari si nenek-nenek itu. Dan mas itu bermalam di depan gubuk si nenek-nenek itu. Langsung gue bilang lagi, ada histori apa sih gitu. Ya pokoknya pada zaman dulu nih, pada zaman dulu banget, ya itu adalah tempat mereka gitu. Dan langsung, jadi gue nggak ngambil suara, cuma pemilik warung itu aja tuh bang. Pas gue keluarin motor warung itu, gue nanya lagi sama yang bisa dikatakan pemilik rumah yang parkiran itu tuh. Bu, maaf, di antara ini, gue bilang, nggak gue sebutin, ada histori apa sih? Dia nyebutin lagi bahwa ada sosok yang berkamuflase seperti pendaki, dan dia cuma nampakin diri. Dia nggak ganggu dan nggak nampakin diri. Mungkin ini sangkut paut lagi nih bang, ketika Mbak Ani sama Mbak Mita mengatakan satu temannya masih di pos 3. Mungkin tuh kamuflase dari si sosok itu. Tapi dia bilang sosoknya nggak jahil, cuma nampakin diri, udah. Nampakin diri, udah. Ketika jalan lagi, itu karena ban gue bocor, jadi nggak jauh dari base camp Putri itu ada tambal ban. Gue tanya lagi bang. Jadi gue makin penasaran, kok ini sinkron semua nih. Apa yang dikatakan oleh bapak-bapak warung itu, apa yang dikatakan oleh ibu yang lapak parkir itu, dan gue tanya lagi ke tambal ban itu. Dia bilang ya sama, sosoknya sama, nenek-nenek. Dan rumor itu udah beredar di kalangan warga base camp Putri. Ada nenek. Nah, zona atau penguasa nih dari jembatan tuh bang. Ya, jembatan sampai ke pos Tanah Merah, sampai ke area yang gue bermalam itu. Dan titik poinnya tuh atau energi besarnya tuh di yang gue bermalam itu. Jadi kok nih mungkin kalau satu suara gue nggak percaya, 2 suara gue sedikit percaya, ini 3 suara ya malah makin percaya dong. Makin percaya dalam artian gue bukan mempercayai hal-hal seperti itu, tapi gue lebih menghargai kan bang. Oh ternyata historinya kayak gini loh, ternyata historinya kayak gini loh. Dan mungkin itu adalah penyebabnya nih bang. Gue ngambil kesimpulan bahwa ya itikat dari si cewek ini yang mungkin penunggu situ
kayak semacam mungkin baik lah bang ya, bahwa udah lo turun aja, misalkan lanjut ya nanti terjadi mesum, mungkin malah berdampak parah. Dan gue nanya lagi ke si bapak yang tukang tambal ban itu, Pak saya ngalamin ini, saya tiba-tiba nih kata si teman saya si Bengking ini ngerai apa namanya tanah. Tadi gue belum sebutin, gue ngepel tanah dan gue lempar ke arah pohon itu. Gue lupa saat itu. Gue lempar ke arah pohon itu dan apa sih Pak? Bapak bisa gak? Maksudnya curhat nih bang, curcol sambil nambal ban tuh bapak itu. Iya mas, itu mas sosok yang baik. Biasanya ini negur-negur para pendaki yang mempunyai itikat buruk. Nah, ya udahlah saat itu juga ban gue udah tambal dan gue bergerak ke arah bawah tuh. Sampailah di Jakarta dan gue ulas lagi nih bang perjalanan gue. Dan gue tanya sama si Bengking, lo interaksi apa aja sih? Ya dibilang dia bener, sosok ini baik. Dan apa yang dikatakan oleh 3 penduduk situ bener. Jadi dia nggak mau pendaki itu kalau maksain ke puncak, malah itikat buruknya itu terjadi. Dan malah makin yang aneh-aneh, apalagi di Surya Kencana yang diapit oleh Gunung Gede dan juga Gunung Gemuruh tuh. Nah, saat itu juga si Bengking mengatakan bahwa ya ini kesalahan yang kesalahan yang besar lah bang. Yang pertama ditinggalin ceweknya. Yang kedua nggak kompak lah gitu kan. Yang ketiga ya saling kalau dia tuh menurut dia ya ngapain gue ke bawah, gue pura-pura hipo kan gitu, pura-pura hipo, gue tanya-tanya jawab bohong kan gitu. Dan ini banyak yang terjadi ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede gitu bang. Mungkin seperti itu aja sih bang pengalaman gue ketika melakukan pendakian Gunung Gede. Dan setiap pendakian gue itu nggak mengalami berbau mistis, itu karena ada trigger nih, ada penyebabnya gitu, entah itu dari diri gue ataupun dari rekan-rekan gue maupun kelompok lain gitu bang. Seperti itu sih bang. Ya, berarti tadi itu yang dialami sama Bang Umang ini berbeda ya makhluknya itu. Ya betul bang. Jadi betul. Yang memasuki tubuh Bang Umang ini adalah yang menyerupai pendaki yang baik itulah ya. Nah, yang ke si Mita ini adalah wujud dari si nenek-nenek itu tadi. Betul banget bang. Oh, dan gue juga beranggapan itu nggak cuma pendaki yang kayak kamuflase pendaki yang baik, tapi kayak macan lah bang. Soalnya gerak-geriknya kan katanya ini kata si Bengking kan ngecengkrem tanah dan tanah itu dilempar ke arah pohon itu. Dan tanahnya itu ya otomatis gini bang. Di tempat kami itu kalau kita ngeraup tanah pasti berapa kepal sih bang? Berapa keping tanah? Itu tuh bener ngumpul dan tanahnya itu bener cekung, seakan-akan kayak lumpur, kita ngambil lumpur. Sedangkan tangan gue kan nggak berkuku. Mana bisa gue bener-bener sampai ke bawah, bulet dan bisa ngelempar itu. Tanah kan padat banget, Gunung Gede itu kan. Tapi kalau untuk pendakian sendiri, waktu di sana itu Bang Umang nih cerita-cerita ngobrol-ngobrol nggak nih tentang pendakian mereka yang ke berapa kali nih? Nah, nih anak-anak ini. Ya, ternyata nih bang, dia baru pertama kali. Oh iya. Dan ada salah satu yang pernah ke situ, termasuk si Ijul itu. Jadi si Ijul ini ngajak teman-temannya untuk naik ke D, termasuk gebetannya itu, bang. Dan gebetannya itu ternyata si Ani ini dia nggak kenal sama teman-temannya Ijul. Jadi kayak buat nemenin Mita aja nih, karena Mita kan cewek sendiri. Iya betul. Kayak gitu bang. Tapi kalau dari Bang Umang sendiri nggak mengetahui nggak tuh wujud nenek-nenek itu adalah wujud dari misalkan kayak kalau misalkan kayak di Gunung mana Sinto Gendeng lah atau apalah kayak gitu. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Jadi yang gue lihat itu bang ya, mukanya berkeriput. Kayak ada sirih apa sih yang di sini tuh? Ya sirih. Dan memakai kayak ikat kepala layaknya kayak zaman dulu. Dan dia nampeng ke bawah. Nggak pakai konde gitu. Enggak. Jadi kayak ikat kepala tuh. Pakai sirih gitu. Sambil ngelengek, ngelongok ke arah tenda. Makanya saat itu
gue kemasukan dan nimpuk itu si nenek. Maaf, tadi kan belum kalau nggak salah dengar, saya belum disebutin lokasi pos Ya. terakhir ngecamp itu di pos berapa itu? Iya. Jadi kisi-kisinya aja nih Bang ya. Antara pos 3 dan juga pos 4 itu ada posisinya di sebelah kiri. Nggak terlalu gede, cuma 2 tenda. Dan itu dekat jalur lama. Jalur lama. Jalur lama. Mungkin kalau teman-teman semua kan kalau mau ke pos 3 ke pos 4 kan banyak tanah datar. Yang pasti itu bukan di situ. Kan ada pohon gede itu tumbang tuh biasanya buat duduk-duduk tuh. Itu bukan di situ. Nah, jadi lapaknya itu ada 2 tenda Bang, ukuran 4 orang lah, masuk sekitar berapa meter, dan belakangnya itu ada pohon gede dan akarnya itu sampai ke arah tenda tuh. Jadi kayak mau meluk tenda gimana sih Bang, kayak gitu. Dan kita posisinya di depan pohon itu. Jadi nggak terlalu jauh lah dari pohon itu, sekitar 3 meter depannya pohon itu. Entah itu gue aja yang ngeliat atau beneran ada. Karena kenapa? Misalnya itu gue salah penglihatan, pas pagi kan otomatis itu pohon udah nggak ada. Kan gitu Bang? Iya. Tapi pas pagi tuh ada, pohon itu ada. Pas gue tinggal turun juga ada. Ketok-ketok ini beneran pohon. Berarti emang ya tempatnya di situ. Kan si Bengking ini posisinya dia sendiri ini agak lumayan berpengalaman lah ya, menurut Bang Umang ceritakan tadi. Dia bisa mengobati atau melihat hal-hal yang di luar dugaan atau di luar nalar manusia itu. Nah, waktu posisi si Ijul mengencingi atau kencing di bawah pohon besar itu, dia langsung tahu nih bahwa yang dikencingin itu adalah rumah si nenek-nenek itu tadi. Lebih tepatnya gubuk kali Bang. Gubuk ya, gubuk. Dia berinisiatif untuk ngasih sesajen ke bawah pohon itu. Nah, dia itu cuma ngasih sesajen berupa rokok aja atau lain, atau ada nih baca-bacaan atau misalnya pamit ke si nenek-nenek itu, "Nek, jangan diganggu," atau apa kayak gitu. Tadi ya gue belum sebutin ya, dia bawa kretek tuh Bang. Bawa kretek. Kebetulan kan kita kalau naik gunung rokoknya kretek, dan si Ijul ini suruh bikin kopi hitam tanpa gula. Jadi dia bawa gini nih ke pohon, dan sekitar 1 menit baru dibalikin. Karena kan nggak terlalu jauh, dan kalau naruh aja ya mungkin nggak nyampe semenit nyampe Bang. Tapi ini ada beberapa menit di situ, dan gue nggak tahu dia, kata gue mah dia berinteraksi lah. Soalnya ketika dia masuk ke belakang pohon itu, dia udah nggak kelihatan saking gede pohon diameternya kan. Jadi nggak kelihatan, apalagi sinar headlamp itu cuma fokusnya di dalam tenda dan di luar tenda. Jadi nggak nyorot ke arah pohon itu tuh. Seperti itu. Ya, jadi kalau menurut warga sekitar emang kejadiannya, maksudnya di pos itu emang sering banget kejadian-kejadian pendaki yang diganggu. Bukan di pos, di tempat itu Bang. Tempat ya, itu, ya, betul. itu bukan pos ya. Iya, bukan itu pos. adalah tempat yang jauh dari pos dan dekat jalur lama. Iya, betul Bang, di situ. Nah, dari kejadian pengalaman, mungkin Bang Umang sendiri nggak pernah menduga ya sebelumnya. Iya, setelah kejadian itu di tahun-tahun berikutnya, berarti itu 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, di 5 tahun ke depannya itu apa Bang Umang pernah naik dan apa pernah mengalami kejadian hal yang serupa itu tadi? Kalau naik bisa dibilang naik lagi Bang ya, tapi nggak sering gitu untuk latihan fisik dan untuk melepaskan penat di ibu kota nih. Pernah, dan nggak ngalamin Bang. Jadi mungkin range gua ketika melakukan pendakian Gunung Gede itu cuma itu aja tuh hal mistisnya yang gue alamin. Sialnya di situ aja. Sialnya itu aja tuh. Selebihnya fan-fan aja gitu. Entah itu gue TikTok gitu kan, entah itu gue bermalam gitu kan, dan aman-aman aja. Tapi kenapa kok saat itu nih yang diduga luar dugaan Bang ya, di tahun 2015 itu, bahwa ya ini terjadi dan ini real gitu. Yang sering gue denger kan, ada mesum dalam tenda, nanti begini-begini. Lah ini belum mesum dalam tenda udah kejadian. Ternyata ya beneran ada loh ini loh gitu. Dan nggak cuma di gunung aja mungkin Bang ya, kalau itikat buruk mah ya di kehidupan sehari juga, kalau kita itikatnya buruk ya ada aja lah. Ada aja. Nah untungnya saat itu gue, Bengking dan juga Me ini emang bisa ngontrol rasa takut itu Bang.
Jadi gimana caranya kita menguasai rasa takut, jangan sampai rasa takut itu kan menguasai diri kita, Bang. Jadi kita saling support tuh, 2 rekan gue itu untuk ya yang 4 rekannya ini yang cowok jangan sampai jiper nih. Lo kalau jiper lo takut dia malah makin jadi kan. Iya. Karena kan manusia kan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kan makhluk yang sempurna, Bang ya. Dan kita nggak boleh takut sama hal itu. Seperti itu sih, Bang. Oke, Bang Umang, menanggapi dari kejadian ini, mungkin Bang Umang ada pesan-pesan nih khususnya buat pendaki-pendaki yang baru dan akan naik gunung mungkin Bang, dengan kejadian yang dialami oleh Bang Umang ini sendiri. Nah, mungkin gue sekedar mengingatkan ya, bukan maksud menggurui atas kejadian gue di tahun 2015 itu di Gunung Gede. Mungkin ada sisi positifnya yang bisa diambil nih. Apa sih gitu? Yang pertama adalah mungkin itikadnya dulu nih. Ketika kita melakukan pergerakan ke alam bebas, entah itu naik gunung, entah itu rafting, entah itu susur goa, kita harus benar-benar niat kita baik. Niat kita baik dan kita harus jaga kekompakan gitu. Kekompakan tim dan jiwa korsa ini harus ada di setiap personal masing-masing. Untuk apa? Untuk menjaga atau saling nguatin sama satu sama lain. Atau mungkin kalau bisa dibilang sekarang solidaritas lah. Solidaritas itu tinggi dan selalu gue selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, kita harus siap dan juga jaga kan. Siap itu apa sih? Kita harus siap mental, kita harus siap fisik, kita harus siap resiko, kita harus siap budget, kita harus siap riset gitu kan. Ketika kalian semua udah siap semua, baru kalian definisi jaga nih. Jaga itu apa sih? Jaga itu jaga diri, jaga teman, jaga adab, jaga sikap, jaga perilaku, jaga omongan, dan jaga lingkungan alam itu sendiri. Jangan buang sampah sembarangan. Minimal itu aja dulu deh. Dan usahakan teman-teman semua naik gunung boleh kok. Siapapun itu boleh, tapi didampingin oleh teman yang bisa dikatakan punya pengalaman seperti itu, Bang. Itu aja, Bang. Untuk apa? Untuk meminimalisir resiko. Karena di gunung itu kan kita punya 2 faktor resiko ya. Subjektif danger dan juga objektif danger, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Kita nggak bisa menghilangkan, tapi kita bisa minimalisir dengan persiapan kita seperti itu. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker yang diceritakan langsung oleh Sumar Adi Wijaya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Umang, terima kasih Sama-sama, buat Bang Ale. waktunya. Sama-sama. Mungkin lain kali bisa menyempatkan lagi untuk menceritakan Siap. pengalaman mistis di Siap. channel YouTube Jejak Backpacker. Siap, Bang Ale. Selamat malam.